wabarakatuh. Sampurasun lur, wilujeng enjing. Ini kita baru masuk tol Cipali dari pintu gerbang Ciperna Timur. Kita OTW Purwakarta ya. Kita pulang kampung nih di pagi hari. Karena kalau tadi malam hari kita ngantuk, jadi kita khawatir yang ngantuk di jalan gitu. Demi keamanan kita tidur dulu barang sejam 2 jam. Dan sambil perjalanan pulang kita akan mereview dan memperbincangkan gelar Safari Budaya Kang Deddy Mulyadi tadi pagi ya. Oke, kalau secara keseluruhan saya sih sepanjang tadi malam berkeliling-keliling lapangan itu, dan saya baru menemukan ini dalam acara gelar Safari Budaya yang ini luar biasa ya. Padat, penuh, bersesak-sesak itu sampai pinggir lapangan meluber. Bahkan Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa itu lautan manusia ya. Memang betul seperti di lautan. Antusiasme warga Kuningan, warga mungkin juga hadir dari beberapa kabupaten kota terdekat ya. Itu luar biasa di acara Safari Budaya Kang Deddy Mulyadi. Mungkin juga faktornya bisa lantaran karena di sana ada kolaborasi artis-artis yang sudah terkenal ya. Ada Kang Sule. Nih Kang Sule itu sahabatnya Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dulu Kang Deddy Mulyadi pernah dibikinkan lagu oleh Kang Sule ya. Masih ingat mungkin lagu Kang Deddy Mulyadi tentang anak desa dari Subang yang kemudian mangprang. Waktu itu sebagai budayawan, sebagai pemimpin politik, juga sebagai bupati ya, pejabat daerah. Kemudian Kang Sule juga sering berkunjung dulu ke Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi juga beberapa kali mengisi podcast di Kang Sule dan sering bertandang lah, karena memang mereka sama-sama orang Jawa Barat ya. Kemudian sama-sama pecinta seniman, pecinta budaya, sama-sama seniman. Kemudian Ohang juga hadir ya. Nah kalau Ohang sudah ketemu sama Sule itu ambyar itu panggung. Kenapa? Karena sudah sejak lama juga. Ohang juga itu dulu satu alma mater ya sama Sule. Jadi Ohang ini memang pernah belajar di Akademi Seni ya. Sama Kang Sule juga bukan komedian atau artis kaleng-kaleng. Dia jebolan perguruan tinggi yang memang di sana dipelajari ragam kesenian. Kemudian yang tak kalah ambyar ada Ade Astrid. Nah, Ade Astrid ini juga sebetulnya artis cover ya, tetapi juga punya ciri khas, sehingga itu tadi memang ciri khas yang bisa menjual nilai kita, identitas kita dalam bernyanyi ya. Suaranya khas. Kalau di dendangan sebuah lagu ada kenal nih suara Ade Astrid gitu. Apalagi ada terlalu gitu. Kemudian yang tak kalah meriah tadi malam adalah hadirnya Pak Hasyim Jayo Hadikusumo ya. Beliau adiknya Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian ada Kang Iwan Bule, mantan ketum PSSI, mantan Kapolda Jabar ya. Kemudian dan sejumlah pejabat elit Partai Gerindra di Jawa Barat dan di lokal di Kuningan ya.
acaranya meriah sekali, hampir sampai jam 24.00. Masa lautan masa membludak. Oh iya, perlu juga saya kupas bahwa Pak Hasyim ini berinteraksi dengan Kang Deddy Mulyadi itu bukan sekarang-sekarang ya. Beliau sejak lama sudah mengenal Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi juga sudah mengenal Pak Hasyim. Dulu waktu Kang Deddy Mulyadi jadi bupati, di antaranya dulu ada insiden di Purwakarta itu, di mana Kang Deddy Mulyadi dihujat oleh sekelompok ormas di Purwakarta. Kemudian patung-patung yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi dirubuhkan. Akhirnya dari luar negeri itu datang Pak Hasyim, walaupun tidak kenal, karena melihat di media, membaca di berita, dan dia membantu untuk kembali membangun patung-patung itu. Sejak saat itulah Kang Deddy Mulyadi itu berinteraksi dengan Pak Hasyim, kemudian dengan Jenderal Prabowo ya. Nah, sehingga wajar ketika saat ini situasi menjelang pemilu 2024 itu Pak Hasyim sering turun gunung ya ke berbagai daerah untuk setidaknya memang misi-misi politik, bagaimana memperjuangkan kakaknya Jenderal Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia ke-8 di pemilu Februari tanggal 14 yang akan datang ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sebagai kader baru dari Partai Gerindra memang punya cara unik dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat ya, sehingga ya klop lah, walaupun mungkin tadi kita lihat di panggung penampilan bodoran-bodoran Ohang sama Sule yang bikin antusias dan kocak ya. Mungkin Pak Hasyim tidak terlalu mengerti juga bahasa Sunda, tetapi juga pasti dipahami, apalagi Kang Iwan Bule memang orang Jawa Barat ya. Tetapi satu hal yang saya terngiang sampai pagi ini, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, di antaranya bagaimana memang pemimpin itu ya, baik bupati, kepala desa, gubernur, memang harus menyuarakan suara-suara rakyat. Dan Kang Deddy Mulyadi selalu mewakili itu dalam setiap aktivitas hidupnya, dalam setiap kegiatan hariannya. Orang misalnya di antara kita banyak juga yang tidak bisa masuk rumah sakit lantaran BPJS-nya tidak dibayar, atau sudah tidak 3 tahun dibayar. Kemudian orang juga berteriak rumahnya reyot, gubuknya mau runtuh. Itu kenyataan sosial yang memang harus disuarakan, bahkan lebih dari disuarakan ya, harus direspon oleh para pemimpin dan calon para pemimpin, oleh legislator yang ada di DPRD. Harus punya keberanian menurut Kang Deddy Mulyadi untuk berteriak dan menggebrak meja. Itu baru legislator. Nah, ini suasana di Tol Cipali ya. Ini masih lengang lah, kendaraan belum terlalu banyak. Dan mohon maaf juga, semalam kita live tentang kegiatan safari ini, namun gambarnya kurang jelas. Bukan HP-nya yang memang tidak layak, tetapi rupanya sinyalnya ya di sana.
gitu. Kalau kuotanya insya Allah saya sediakan dengan baik dan memadai ya, tetapi memang rata-rata problem yang sama yang dialami oleh teman-teman yang lain yang melakukan live dari acara Kang Deddy Mulyadi ya, salah satunya sinyal providernya di sana. Kalau saya pakai M3 itu kurang bagus ya, dan nanti menjadi pelajaran di beberapa titik tertentu itu bisa kita siapkan juga pakai provider yang lain. Kemudian untuk acara Safari Budaya yang selanjutnya kita akan bergeser ke Sukabumi ya, itu hari Selasa malam Rabu besok. Dan itu tepatnya di Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi. Nanti insya Allah Kang Sule sama Ohang akan hadir kembali di sana. Kemudian setelah dari Sukabumi, Kang Deddy Mulyadi dipastikan akan hadir di Bogor tanggal 28 itu. Insya Allah akan ke sana. Dan tadi malam juga, oh iya, ini tadi malam kehadiran calon Bupati Purwakarta nih, Om Jen. Tadi malam hadir. Om Jen hadir bersama rombongan Kang Deddy Mulyadi. Biasanya memang kalau luar kota Om Jen sesekali lah hadir. Tetapi mungkin malam tadi karena ada ada adiknya Pak Prabowo, ada Pak Hasim, sehingga terus Om Jen hadir di lokasi acara. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kemarin saya mengupas dalam berita saya itu tentang kehadiran Om Jen ya di acara Milangkala Hari Jadi Purwakarta ke-192, dan saya kaget Om Jen ada di ruang paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta. Rupanya Om Jen mewakili Kang Deddy Mulyadi. Wah, ini sebuah apa ya? Bukan hanya simbol gitu. Tapi ini pesan yang harus dibaca secara mendalam, bahwa politik Purwakarta itu akhirnya kemudian Kang Deddy Mulyadi limpahkan kepada Kang Saiful Bahri Binjen sebagai calon Bupati Purwakarta penerus Kang Deddy Mulyadi. Ya, mungkin orang juga nggak ngeh Kang Saiful Bahri ini mewakili siapa gitu datang, atau dalam kapasitas undangan sebagai apa. Ternyata rupanya, dan kita udah mafhum dan lazim ya dalam setiap protokoler kenegaraan pemerintahan, itu mantan-mantan bupati itu suka diundang kalau ada acara misalnya hari jadi, hari-hari besar nasional seperti Agustusan. Sama lah di Istana Negara juga sama, biasanya suka diundang juga tuh mantan-mantan presiden. Misalnya Jokowi mengundang Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono gitu, itu suka diundang, bahkan wapresnya. Dan itu negarawan-negarawan mantan presiden itu sering datang gitu. Nah, begitu juga di tingkat daerah, para mantan bupati itu sering diundang untuk hadir mengikuti upacara-upacara peringatan ya, hari-hari besar nasional, hari-hari besar bersejarah di daerahnya gitu.
Nah itu tadi kemarin gitu. Nah, dan Om Jen rupanya tadi malam juga hadir di Kuningan ya, dalam acara gelar Safari Budaya Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan nanti kalau Pilkada Purwakarta itu sebetulnya berbeda ya dengan jadwal pemilu nasional. Kalau pemilu nasional kan Februari 2024. Kalau pilkada itu akhir bulan lah. Nah, terasa Kita singgah dulu di rest area karena kita belum sarapan pagi. Logika tanpa logistik itu anarkis ya dalam teori pergerakan. Kita cari apa yang sekiranya bisa kita makan. Kalau bagi saya sih, kalau tidak makan nasi, itu berarti bukan sarapan. Jadi sarapan itu harus Nah, kita akan keluar di Subang, guys, di Pamanukan. Nanti kita akan lewat Subang Kota. Kemudian dari Subang kita ke Jalan Caga. Dari Jalan Caga kita ke Kiara Pedes Wanayasa. Karena kita tinggal di Kiara Pedes, dekat Wanayasa. Maka saya berpikir kalau kita lanjutin ke Cipali, ke Purwakarta, ke Kopo, terlalu jauh, nanti harus muter lagi, naik lagi, balik lagi ke Wanayasa, ke Kiara Pedes. Maka ini kita keluar tol ke Subang ya. Ini di sini keluarnya di Pamanukan sih. Nanti dari Pamanukan kita lurus ke Kota Subang. Dari Kota Subang kita naik ke Jalan Cagak tuh, ke arah Lembang. Dari Jalan Caga kita deket sampai ke rumah. Ini gerbang tol Subang. Sampailah. Nah, ini kita mau ke Kota Subang. Kalau ke kiri tuh ke Pagaden, ke Pamanukan. Ini kita ke Kota Subang. awas bener-bener. Ya.
Purwakarta kan itu ke Kalijati. Lewatan nomor Papuanya kan? Betul. Yang ini mah ke kota Subang. Alun-alun Subang nih, belum selesai direhab, udah lama. Tuh di sebelah timur pendopo pemerintahan Kabupaten Subang ya. Lagi membangun nih Pak Rohimat. Kiri. Nah, ini kita OTW ke Jalan Cagak. Tapi nggak ke Lembang ya. Jadi kemarin kita berangkat nih lewat Jalan Cagak dari Kiara Pedes Wanayasa, kita ke Jalan Cagak. Kemudian dari Jalan Cagak kita lurus ke selatan, yaitu ke Bandung dulu kemarin. Nah pagi ini sebentar lagi kita akan bertemu di titik yang sama saat kemarin kita start ke Kuningan ya. Jadi sudah berkeliling berapa kabupaten nih kita. Oh ya, banyak yang komen ya di kanal YouTube Dulu Rahayu bahwa kolaborasi antara Kang Deddy Mulyadi sama Kang Sule sama Kang Ohang itu trio itu klop pisan, rame pisan, kocak pisan katanya. Ya betul, jadi hidup ya. Kang Deddy tidak sungkan juga merosting Ohang. Ya tapi dari 3 serangkai itu yang jadi objek paling menderita adalah Ohang menurut saya. Sama Kang Sule di roasting habis-habisan, sama Kang Deddy juga sering di roasting habis-habisan gitu. Jadi tapi kalau tidak ada Ohang ya siapa yang mau di roasting, tidak seru. Sehingga dari keseluruhan penampilan panggung mereka untuk menghibur warga Kuningan dan daerah sekitarnya itu cukup luar biasa menghibur. Rame pisan, kocak pisan. Dan nanti hari Selasa di Sukabumi insyaallah Kang Ohang dan Kang Sule hadir kembali ya untuk menghibur warga Sukabumi.